Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anak kelas 4 yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberi kecerdasan, kesehatan, sehingga kita bisa terus belajar dari guru-guru kita. Kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan Allah menyertai pembelajaran kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selanjutnya kita tadarus surat-surat yang telah kita pelajari di minggu-minggu yang lalu. Pada hari ini kita akan coba membaca surat Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihidaratin min sijil faj'alahum kasfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Terima kasih kamu sudah mengikuti pembelajaran kita dari mulai berdoa dan bertadarus. Mudah-mudahan kita semakin hafal dan lancar membaca surat-surat tadarus yang pernah kita pelajari minggu-minggu yang lalu. Anak-anak kelas 4 yang berbahagia, baik, kita lanjutkan. Materi kita adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang gaib, yang tidak bisa kita lihat. Dalam keterangan dijelaskan bahwa tafakkar fi khalqillah wala tafakkar fi zatillah. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, jangan berpikir Allahnya. Jadi otak kita tidak mampu kalau kita memikirkan Allahnya. Tapi berpikirlah tentang ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang ada, yang dapat kita lihat ini menunjukkan bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Beriman artinya percaya. Menurut bahasa, beriman itu artinya percaya atau yakin. Menurut istilah tasdikun bi qaulbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi syarat orang beriman itu harus ada 3. Pertama, dia yakin dalam hati. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga, mengamalkan dengan perbuatan. Tasdik, yakin dalam hati. Tasdikun bi qalbi. Yakin dalam hati bahwa dia yakin akan adanya Allah, yakin ada yang mengatur dunia ini, yakin ada yang mengurus dunia ini, yakin penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya dia mampu mengucapkan kalimat tauhid untuk keimanannya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi
bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang ketiga, wa amalun bil arkan, mengamalkan dengan perbuatan. Apa yang menjadi tuntutan iman? Yang menjadi tuntutan iman adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Yang wajib, sholat 5 waktu misalnya, puasa di bulan Ramadan, haji bagi yang mampu, berzakat bagi yang mampu, hendaknya ia kerjakan sebagai tuntutan iman. Belum dianggap sempurna iman seseorang kalau hanya yakin dalam hati, mengucapkan dengan lisan, tapi tidak mengamalkan dengan perbuatan. Jadi artinya ketiga syarat ini harus bergandengan. Yakin, mengucapkan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Ini iman yang sempurna. Hendaknya kita memiliki keimanan seperti itu. Yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan. Apa yang menunjukkan keyakinan kita? Apa yang menunjukkan bahwa adanya Allah? Yang menunjukkan adanya Allah adalah ciptaan-ciptaan Allah. Langit, bumi, serta isinya, ini menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak contohkan, tidak mungkin ada sesuatu adanya dengan sendirinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada spidol ini tanpa ada yang membuat spidol ini. Begitupun alam dunia ini. Tidak mungkin adanya alam dunia ini tanpa ada yang membuat. Tanpa ada yang mencipta. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang meyakinkan kita akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kelas 4 yang berbahagia, bagaimana cara kita mengenal Allah lebih jauh lagi? Cara kita meyakini lebih dalam lagi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, melalui ayat-ayat Allah. Melalui Al-Quran. Mari kita baca Al-Quran. Mari kita pelajari Al-Quran. Kita dalami Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca, tapi kita baca maknanya juga. Kita baca artinya. Sehingga kita tahu yang benar lebih dalam lagi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dekat lagi kenal kepada Allah melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran. Salah satunya, contohnya di surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad, esa. Allahus samad, Allah tempat memohon. Lam yalid wa lam yulad, ia tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Ini salah satu saja, salah satu surat yang menunjukkan keyakinan kita akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan nanti kamu baca ayat-ayat Al-Quran sehingga terus kamu pahami, sehingga menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, akan adanya alam semesta ini, kejadian alam semesta ini. Kita bisa melihat betapa luasnya lautan, pegunungan, alam hijau. Semuanya kita bisa menunjukkan tidak mungkin adanya itu semua kalau tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta makhluk yang ada di dunia ini. Yang ketiga, cara kita lebih mengenal kepada Allah lagi adalah tentang kejadian manusia. Ya, tentang diri kita. Bagaimana kita bisa ada di dunia ini kalau tidak ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kelas 4 yang berbahagia, itu penjelasan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita memahami tentang penjelasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Untuk lebih jelas nanti bisa kamu baca di bahan ajar di halaman 6. Nanti tugasnya silahkan kamu kerjakan, tapi tidak untuk dikumpulkan, hanya sebagai latihan kamu di rumah untuk mengerjakan soal-soal yang ada di bahan ajar terkait tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perjumpaan kita pada pagi ini.
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.